Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kehadirat Allah, kita diberikan kemudahan untuk senantiasa taat pada Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang insyaAllah kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dulu ada seorang anak yatim. Dia tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya tempat tinggal. Bajunya sangat sederhana, kondisinya memprihatinkan. Hari itu dia didera oleh haus teramat sangat. Dia bingung kemana dia akan minta minum. Ya Allah, kemana aku minta minum? Dia bingung, dia berjalan, dia berharap akan ada orang yang memberinya minum. Semakin haus kerongkongannya, akhirnya dia memberanikan diri mengetuk pintu sebuah rumah. Dia tidak kenal siapa penghuni rumah itu. Assalamualaikum, Assalamualaikum, kata anak yatim ini setengah ragu. Terdengar suara sendal, pintu pun terbuka. Seorang wanita paruh baya. Apa kata wanita ini? Ada apa nak? Ibu, aku sangat haus. Berkenankah ibu memberiku segelas air minum? Kata anak yatim ini dengan santun. Tentu sayang. Wanita ini pergi meninggalkan. Ditunggu sama si yatim. Semenit, 2 menit, 10 menit. Sang ibu belum juga keluar. Muncul rasa ragunya. Ya Allah, wanita ini ngambilin minum atau meninggalkan. Hampir ditinggalkan rumah itu oleh anak yatim. Belum sempat dia melangkah, tiba-tiba sang ibu sudah keluar dengan sebuah cangkir besar. Segelas besar air di dalam. Sang yatim tersenyum. Dia yakin kerongkongannya akan segera hilang rasa dahaganya. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah, dengan sopan santun wanita yang memberikannya, ini nak, ambillah. Kamu pasti sangat haus. Sang yatim menerimanya. Dia segera ingin meminumnya. Jangan lupa basmalah sayang. Dia pun bismillah. Ketika dia hendak minum, terbelalak matanya. Dipandangnya wanita parubaya ini berkali-kali. Minumlah nak, kamu pasti haus. Diminum sama anaknya. Luar biasa. Dia merasakan kenikmatan yang teramat sangat. Dia belum pernah minum susu dingin seperti ini. Diminumnya sampai kering. Dia pun tersenyum. Tampak sekali wajahnya sangat puas. Diberikannya gelas besar itu pada sang ibu. Terima kasih ibu, mudah-mudahan Allah memberkahi. Aku pamit. Assalamualaikum. Dia pun melangkah. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah, puluhan tahun sudah berlalu. Sang wanita parubaya ini telah berubah menjadi wanita sepuh. Rambutnya telah putih. Kulitnya sudah mulai keriput. Badannya lemah. Tua tampak sekali wajahnya. Ketika di usia senja ini, dia mendapatkan ujian kanker di lambungnya. Kanker di ususnya. Semakin hari perutnya semakin membesar. Bengkak seperti hendak pecah. Dia sudah letih berobat. Rumah sakit ini, rumah sakit itu. Tabib ini, tabib itu. Minum obat ini, minum obat itu. Minum ramuan ini, minum ramuan itu. Namun penyakit tidak kunjung sembuh. Habis sudah tabungannya. Hilang sudah kekayaannya. Bahkan perabot rumah tangganya pun sudah dilego semuanya. Lemari sudah terjual. Kulkas sudah dilego. Yang tersisa tinggal sebuah rumah dan kasur butut tempat tidur. Satu malam wanita ini salat tahajud. Selesai tahajud dia berdoa kepada Allah. Diangkatnya tangannya tinggi-tinggi sambil berdoa. Air matanya mengalir dengan deras. Dalam doanya dia berkata, ya Allah, sakitku semakin parah. Usahaku sudah maksimal rasanya. Sudah habis uangku, habis hartaku, habis semua benda untuk berobat ya Rabb. Namun ya Allah, takdirmu, penyakit belum kunjung berkurang. Ya Allah, bukan aku menolak takdirmu. Seandainya penyakit ini akan menjadi asbabku meninggal, cepatkan ajalku ya Rabb. Aku tidak ingin jadi beban orang lain. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Namun ya Allah, seandainya masih ada harapanku sembuh, mudahkan aku bertemu obatnya ya Rabb. Aku sudah lama menantikan kesembuhan. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah, besok paginya berkunjung teman-teman majelis taklim. Dia senang sekali dikunjungi teman-teman taklim. Hanya beberapa orang datang. Ditanya kabarnya oleh ketua majelis taklim. Ya beginilah kondisi kata sang ibu. Tampak terharu.
Ibu, kata ketua majelis taklim, tidak semua teman kita nengok karena kesibukan mereka. Tapi semua teman-teman kita berdoa untuk kesembuhan ibu. Amin, kata wanita ini, tersenyum saking senang. Ngobrol, setelah 1 jam ngobrol, ya Allah, kata ketua majelis, sampai lupa teman-teman titip ini. Ada sebuah kantong diberikan pada wanita. Ya Allah, sibuk-sibuk. Enggak sibuk, ini titipan teman-teman, sebagai tali kasih dari teman-teman. Oh iya, ini ada juga titipan dari teman-teman. Diberikannya sebuah amplop kepada wanita ini. Ya Allah, kok sibuk sih? Enggak sibuk. Ini tali kasih dari kami semua. Kami pamit biar ibu bisa istirahat. Terima kasih sudah berkunjung, kata wanita ini. Diantarkannya sampai ke pojok halaman. Ketika teman-temannya berpulang, senyum wanita ini. Senang ditengok oleh temannya. Dia buka oleh-oleh temannya tadi. Ada beberapa buah-buahan. Ada anggur, ada jeruk, ada apel, ada pisang. Diambilnya 3 butir anggur, dimakannya sambil tersenyum. Dia membayangkan kebaikan teman-teman. Sahabat Ramadan, akhirnya dia teringat amplop yang diberikan temannya. Dibukanya, berapa isinya? 500.000 rupiah. Subhanallah, tergerak hatinya ingin berobat kembali. Dia melihat ada rumah sakit baru. Dia belum pernah berobat ke situ. Jalan kakilah wanita ini berangkat ke rumah sakit baru. Sampai di rumah sakit ini, dia mendaftar, diperiksa ke poli. Setelah diperiksa, apa kata dokter? Ibu, duduk berhadapan-hadapan. Dokter di sini, ada meja, ada sanggil. Ditanya oleh dokter, rumah ibu di mana? Rumah saya di jalan ini, dokter. Rumah ibu masuk gang apa tidak? Masuk, dokter. Berapa jauh masuk gang? Kurang lebih sekitar 100 meter, dokter. Rumah ibu ngadep kemana? Ngadep ke timur, dokter. Rumah ibu jendelanya model apa? Pintunya kayak mana? Gentengnya jenis apa? Sang wanita mulai ragu dengan dokter ini. Ya Allah, ini dokter spesialis apa ahli feng shui sebenarnya? Yang ditanyakan rumahnya sebabnya. Tapi dijawabnya juga walaupun di hatinya kesal. Sampai akhirnya apa kata dokter? Ibu, ada kanker ganas di usus. Harus segera dioperasi untuk menyelamatkan jiwa ini. Tidak dokter, aku tidak punya uang. Uangku cuma ini. Uangku cuma ada 500 ini saja. Tentu tidak cukup untuk operasi. Apa kata dokter ini? Gampang masalah biaya. Yang penting sembuh dulu. Enggak dokter, aku nggak gampang masalah biaya. Disuruhlah dia puasa. Sekian jam kemudian, operasi pun dilaksanakan. Setelah dioperasi, dia diopnam di rumah sakit. Hampir 1 bulan lamanya. Satu pagi sang perawat masuk. Dengan senyum perawat berkata, Ibu, hari ini ibu sudah diperkenankan pulang. Kata dokter, ibu sudah sembuh hari ini. Subhanallah. Netes air mata wanita ini. Dia turun dari ranjang. Dia sujud syukur di lantai rumah sakit itu. Dengan berlinang air mata dia berkata, Ya Allah, terima kasih. Ternyata aku masih bisa sembuh, ya Allah. Apa kata perawat itu? Ibu, nanti sebelum pulang datang ke ruang administrasi ya ibu. Sang wanita pucat. Dia kembali teringat uangnya cuma 500.000. Ragu dia berjalan ke ruang administrasi. Dihitung sama kasir. Subhanallah. Lebih dari 100 juta yang harus dikeluarkan. Wanita ini gemetar. Ya Rob, bagaimana aku membayar? Terbayang olehnya, kalaupun rumahnya dijual tidak cukup untuk biaya di rumah sakit itu. Air matanya semakin mengalir dengan deras. Sang perawat datang menghampiri. Ibu, kenapa ibu menangis? Hari ini benar-benar milik ibu. Ibu dinyatakan sembuh hari ini. Seseorang pun sudah melunasi semua biaya pengobatan ibu di rumah sakit itu. Wanita ini tidak sanggup menjawab. Matanya saja yang berkata-kata. Ibu tidak percaya. Ini buktinya. Ini kwitansi lunasnya. Subhanallah. Air mata wanita ini semakin deras. Diusapnya kedua matanya. Siapa orang baik yang peduli dengan wanita sepuh yang tidak berguna itu? Orang itu nggak mau disebut namanya. Takut terganggu keikhlasan. Ya Allah, kalau begitu sampaikan ucapan terima kasih. Mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan hartanya melimpah diberkahi oleh Allah. Sang wanita tua ini pun panik. Dia penasaran. Dibacanya setiap huruf yang ada di kwitansi lunas. Sesampainya di halaman rumah sakit, dia menjerit, Ya Allah, mungkinkah ya Rabb? Mungkinkah? Kenapa wanita ini menjerit? Karena dia melihat di pojok kiri atas kwitansi lunas itu ada tulisan tipis pakai pensil. Apa tulisan tipis itu? Segelas susu hangat, segelas susu dingin telah melunasi semua biaya pengobatan di rumah sakit. Sahabat,
Ramadan yang dimuliakan Allah. Rupanya anak yatim yang pernah mengetuk pintunya 20 tahun yang lalu diangkat anak oleh seseorang, disekolahkan sampai jadi dokter spesialis. Ketika dia praktek dan maju, akhirnya dibuatlah rumah sakit. Rumah sakit itu laris. Dokter itulah yang memeriksanya. Dokter yang bersumber dari anak yatim 20 tahun yang lalu yang mengetuk pintu rumahnya itulah yang memeriksanya, membedahnya, mengobatinya, dan membebaskan semua biaya. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamassali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Bak sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai, satu tangkainya ada 100 bulir. Allah buktikan dalam kisahnya. Maka munculkan sifat dermawan, banyak infak dan sedekah di bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Selamat berbuka, sahabat Ramadan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.